tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku menentang padamu, kau ada untukku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang di rumah saya percaya pada pagi hari ini juga sudah siap menyembah Tuhan, amin. Kita percaya dengan kondisi apapun kita pada saat ini untuk datang memuji Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan. Tuhan melihat hati saya dan saudara. Mari satukan hati kita, mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan yang Engkau selalu berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Hanya pujian penyembahan yang layak kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kematian-Mu di kayu salib membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, kami siap menyenangkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa kemurahan-Mu membawa sukacita buat kami. Kematian-Mu di kayu salib menebus dosa kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh
curahan darah. Mari sungguh-sungguh sidang jemaat Tuhan katakan, darah-Mu Yesus sucikan aku. Amin. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan. Dengan iman katakan, darah-Mu
Yes Lord. Lebih dari kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh memuji Engkau. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh dibebaskan dari sakit penyakit. Semua juga karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau dengan keadaan apapun. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan di hadapannya. Kasih Tuhan lebih dari hidup. Amin. Bahwa lidahku memuji. Amin. Aku memuji Engkau Tuhan. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang percaya bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup saya dan saudara, lambaikan tangan saudara. Yang di rumah lambaikan tangan saudara dengan iman. Kita mau bangkit. Kita mau serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Kami percaya Iblis takut mendengar nama-Mu Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar karena dibudayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Bagi serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya. Yes, amin. Kita buat hidup sebentar karena dibudayanya
kasih Tuhan. Amin Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Yes Lord, haleluya. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita. Siapa di kalangan saudara? Kuasanya dihancurkan oleh darahnya domba, oleh darahnya domba, oleh darahnya domba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dalam perjanjian lama ada sebuah kisah yang luar biasa yang ditulis dalam kitab 1 Raja-Raja pada pasalnya yang ke-17, menceritakan tentang bagaimana kehidupan dari salah seorang janda pada waktu itu yang ketika didatangi oleh Nabi Elia, janda ini berada dalam keadaan yang bisa dikatakan keadaannya berkekurangan. Keadaannya berkekurangan, dan pada saat itu Nabi Elia berkata bahwa janda ini harus memberi makan Nabi Elia. Dan janda ini pun melakukan hal yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Dan satu hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dari kisah ini bahwa ketika janda ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia pada waktu itu untuk memberikan dia makan, walaupun saat itu keadaannya dalam keadaan yang berkekurangan, karena firman Tuhan mencatat bahwa pada saat itu janda itu berkata bahwa makanan mereka, tepung dan minyak hanya cukup untuk sekali makan, dan setelah itu mereka tidak punya apa-apa lagi. Tapi ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia waktu itu, kita melihat bahwa satu hal yang luar biasa, pemeliharaan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan janda ini. Karena selama musim kemarau saat itu, makanan, tepung dan minyak yang ada dalam rumah janda itu tetap ada terus. Tetap ada terus, dipelihara terus oleh Tuhan sampai tiba waktunya musim hujan. Dari cerita ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kita harus benar-benar percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Percaya bukan cuma sekedar dengan kata-kata, bukan cuma sekedar dengan, oh saya percaya Tuhan, tapi percaya dengan tindakan kita. Dengan tindakan kita, di dalamnya kita mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita berkata kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak mempercayakan semuanya kepada Tuhan, itu sama aja bohong. Jadi ketika kita berkata tentang saya percaya kepada Tuhan, berarti saya juga harus mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya ekonomi kita, keuangan kita. Kita percaya kalau kita mempercayakan semuanya ke Tuhan, termasuk ekonomi kita, ketika kita memberi, kita percaya bukan karena kita punya, tapi karena kita tahu bahwa siapa yang memelihara hidup kita. Percayalah ketika kita memberi untuk Tuhan, kita tidak akan pernah berkekurangan. Ketika kita memberi kepada Tuhan dengan hati yang baik, dengan motivasi yang benar, kita tidak akan pernah kekurangan. Tapi di situ kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan akan terus sempurna dalam kehidupan kita. Dalam 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 di situ dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Karena apa? Karena janda ini telah menikmati pemeliharaan Tuhan ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Bagi kita semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mau untuk memberi kepada Tuhan. Memberi karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Dan kita percaya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan.
Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup memelihara hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami mau mempercayakan segala sesuatunya kepadamu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Ketika kami memberi, kami akan melihat pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, terpuji Engkau Bapa yang baik. Kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh syukur, dengan rasa terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang diperkatakan membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa kebebasan. Setiap firman Tuhan itu memulihkan saya dan saudara. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buat hidupku, buat hidupmu pada saat ini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sedang jemaat Tuhan katakan, ku yakin saat kau berfirman, amin, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, oh, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat Tuhan, haleluya, amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari angkat tanganmu dengan iman, katakan, oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan.
Tuhan. Tak ada yang Terima kasih Yesus. Haleluya. Mujizat-Mu selalu baru buat kami Tuhan. disediakan. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan, sungguh-sungguh naikkan pujian yang katakan. Bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dibeli. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kami tetap yakin dan percaya bahwa bagimu tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Segala sesuatu dapat Engkau lakukan sebab Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah perhimpunan kami. Di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit. Tetapi di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu akan dikumandangkan pagi hari ini. Dan kami taruh hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Urapan Allah secara khusus akan memenuhi hamba-Mu. Bahkan setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa setan dalam bentuk apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sedianya kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, walaupun hari Minggu kemarin saya tidak hadir, tetapi saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati tetap ada dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, amin. Dan itu sebabnya sedikit informasi, minggu kemarin saya mengikuti pemberkatan nikah dari sepupu saya, Klaus, dan kemudian saya langsung berangkat ke Sidoarjo untuk mengunjungi orang tua. Ya, terima kasih ada jemaat yang meminjamkan mobil sehingga pergi pulang saya nggak terlalu capek. Ya lumayan pergi pulang non-stop. Dan itu adalah kemurahan Tuhan, sebagaimana Tuhan menolong keluarga kami. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pun pasti ada dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, amin. Kalau tahun kemarin mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa ada banyak hal, ada banyak kejadian yang menyebabkan harapan dan keinginan Bapak Ibu itu tidak tercapai. Mungkin pada awal tahun 2020 kemarin Bapak Ibu sudah rencanakan, oh saya akan lakukan ini, saya akan buat ini, saya akan dapati ini. Pokoknya semua yang baik-baik Bapak Ibu sudah harapkan, tetapi tiba-tiba dengan adanya pandemi di tahun 2020 semua buyar. Rencana-rencana liburan, rencana untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain seakan-akan tidak berjalan sebagaimana biasanya. Anak-anak kuliah yang seharusnya diwisuda dengan cara-cara yang seperti dilakukan oleh kita-kita yang pernah menjadi sarjana. Kita tahu bahwa harus ada tatap muka, diwisuda dan ada sambutan, ada satu kemeriahan. Ada banyak hal yang kita bisa dapati. Tetapi dengan adanya seperti itu, apa yang kita harapkan rasanya kok nggak pernah terjadi. Dunia seakan-akan tidak bisa memberikan satu harapan-harapan yang pasti bagi saya dan saudara. Sehingga tahun 2020 kita merasa, aduh
susah amat ya. Nah, di tahun 2021 tentunya kita juga sudah memberikan satu harapan, satu keinginan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita berkata juga dalam kehidupan kita, oke, tahun kemarin saya nggak sempat jalan-jalan, tahun kemarin saya nggak sempat liburan, tahun kemarin saya sempat nggak menikmati sesuatu karena memang pandemi. Kita tahu tahun ini pun Bapak Ibu harus mengurung niatnya. Karena apa? Kita nggak bisa lagi liburan seperti yang kita pikirkan. Karena apa? Pemerintah berusaha supaya pandemi ini segera teratasi dengan baik. Sehingga nanti liburan bulan Mei, Bapak Ibu nggak usah mikir-mikir jalan-jalan. Tetapi Bapak Ibu mikirlah bagaimana Bapak Ibu menyenangkan Tuhan. Amin. Karena sekali lagi kehidupan kita bukan hanya sekedar membuat satu harapan bagi diri kita. Tetapi kita juga harus bisa memberikan satu harapan kepada orang lain. Bisa enggak Bapak Ibu menaruh satu kehidupan di mana Bapak Ibu merasakan bahwa apa yang saya akan buat itu akan membuat harapan orang lain itu tercapai. Apa yang saya ingin lakukan itu akan membuat keinginan orang itu bisa tercapai. Saya kasih contoh kepada Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu punya keinginan umpama buat sesuatu. Oke, kita taruhlah kita buat kafe umpamanya. Pada saat Bapak Ibu pengen buat kafe, tentunya setiap Bapak Ibu yang punya rencana pasti mempunyai pemikiran. Oh, saya pasti yakin dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun modal balik dan segala macam pasti bisa terjadi. Kita tahu bahwa dalam 1-2 tahun ke depan kafe kita akan booming dan kita bisa mendapat keuntungan. Mungkin kita berprediksi 1-2 tahun ke depan modal bisa balik. Tetapi dengan berjalannya waktu kita taruh dalam diri kita, enggak, pasti dalam waktu yang singkat modal itu bisa kembali. Tetapi perlu yang saya ingin kembangkan kepada Bapak Ibu yang diberkati, supaya ekspektasi kita, harapan kita itu bisa tercapai, maka yang perlu kita lakukan di sini juga adalah bagaimana kita membuat harapan orang lain itu tercapai. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu pengen supaya kafe Bapak Ibu bisa booming, maka tentunya Bapak Ibu harus bisa menyiapkan semua fasilitas di kafe Bapak Ibu dengan baik. Baik sarana mulai dari tempat parkir, tempat penyajian, meja, ruang-ruang yang ada, bahkan mungkin sampai ke toilet. Itu memang harus didesain. Tujuan Bapak Ibu desain apa? Supaya orang lain masuk ke kafe kita, mereka mendapati suatu harapan baru, mereka bisa mendapati sesuatu yang mereka inginkan. Oh iya, ternyata kafe yang saya masuk bisa menyiapkan segala sesuatu. Ternyata kafe yang saya masuk bisa memenuhi semua kebutuhan. Dan kalau konsumen itu terpenuhi harapannya, terpenuhi kebutuhannya, maka saya percaya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu supaya kafe Bapak Ibu bisa booming, itu bisa terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya memikirkan harapan kita dan kita tidak bisa memberikan sesuatu yang baik di dalam apa yang sementara kita kerjakan, Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat konsumen datang, ya nggak cocok sama saya, tempatnya nggak cocok, menunya nggak cocok, semua nggak cocok. Maka saya ingin katakan pada satu ketika harapan kita, ekspektasi kita tidak tercapai. Kita akan merasa gagal, kita merasa tidak berdaya. Saya nggak tahu hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Apakah harapan-harapan Bapak Ibu seakan-akan mulai gagal? Dan saya mau katakan sering kali, ada banyak kali pada saat harapan dan keinginan kita itu tidak tercapai, kecenderungan orang adalah mencari kambing hitam. Kecenderungan orang adalah melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Kecenderungan seseorang adalah bagaimana dia mau melepas tanggung jawab daripada apa yang tidak tercapai. Ada berapa banyak kali saya dan saudara juga mengalami hal-hal seperti ini. Dalam rumah tangga, pada saat kita mendapati rumah tangga kita tidak berjalan dengan baik, kita mengatakan ini salah kamu. Saya kan suami, saya sudah kerja mati-matian, saya sudah melakukan semua. Masa rumah seperti ini? Kita saling menyalahkan. Kenapa? Segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan. Ada banyak hal dalam mendidik anak, dalam melakukan pekerjaan. Selalu kalau
tujuan itu tidak tercapai, kita selalu mencari kambing hitam. Tetapi saya ingin katakan kepada kita semua, kita tidak usah mencari kambing hitam. Kalau Bapak Ibu mencari kambing hitam, kembali lagi ke pasar Tamin, banyak yang jual, tinggal mau pilih, mau hitam putih, hitam coklat, itu banyak. Ya, tetapi intinya kita adalah pribadi-pribadi di mana kita bertanggung jawab atas hidup kita bertanggung jawab atas hidup masa depan orang lain. Teristimewa kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan hidup, yang memberikan kesempatan bagi saya dan saudara. Kalau kita mengerti prinsip ini bahwa kita mempunyai tanggung jawab bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Tuhan, maka setiap saya dan saudara tidak akan pernah bisa melimpahkan kesalahan, kelalaian itu kepada orang lain. Karena apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak tercapai. Kita tidak bisa limpahkan. Karena apa? Tuhan tahu yang salah siapa, yang benar siapa. Yang pasti adalah saya dan saudara harus bisa melakukan sesuatu. Nah, hari ini saya ingin berbicara bagaimana harapan-harapan supaya Bapak Ibu bisa melihat bahwa harapan-harapan yang Bapak Ibu inginkan itu bisa tercapai. Harapan-harapan yang Bapak Ibu inginkan itu benar-benar bisa berkenan kepada Tuhan. Kita buka di dalam kitab Matius pasal 9. Matius pasal 9, kita akan baca ayatnya yang ke 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kita melihat di sini ada satu harapan yang dialami, yang ditaruh dalam kehidupan seorang wanita. Di mana wanita ini mengalami satu persoalan hidup yang begitu dalam. Karena kalau kita baca, dia harus kehilangan banyak hal. Hartanya hilang, kehidupan bersosialnya hilang. Pokoknya banyak hal yang hilang. Dan Alkitab mengatakan dia menderita itu selama 12 tahun. Mungkin bagi Bapak Ibu, 12 tahun saya udah sakit sekian banyak. Nggak jadi masalah. Tetapi kalau kita berbicara pendarahan, tentunya kita tahu penyakit ini sangat-sangat menguras tenaga. Ya, bayangin aja kalau tiap hari ada darah yang harus keluar, ada darah harus keluar. Itu tentunya menguras tenaga yang cukup banyak. Beberapa tahun yang lalu di pengerja di GPD Agape ada seorang pengerja yang mengalami pendarahan. Dan saya tahu secara persis kalau dia udah mengalami pendarahan itu badannya pasti lemes dan tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan orang ini mengalami pendarahan yang cukup lama, 12 tahun. Tetapi dia tetap menaruh satu pengharapan, dia tetap menaruh satu keyakinan dalam hidupnya bahwa dia ingin bertahan hidup. Dia sudah berusaha melakukan semua aktivitasnya, melakukan segala bentuk-bentuk penyembuhan yang dia dapat lakukan. Karena dia berharap mungkin kalau saya ke tabib ini sembuh, saya ke dukun ini sembuh, saya ke dokter ini bisa sembuh. Tetapi apa yang dia harapkan dengan modal yang dia miliki ternyata hal-hal itu tidak dia dapati. Tentunya akan membuat dia merasa, loh kok saya gak sembuh. Katanya dokter ini bagus, katanya perawat ini bagus, katanya dukun ini bagus, katanya tabib ini bagus, katanya rumah sakit ini paling baik. Kok saya gak sembuh-sembuh? Dan Alkitab mengatakan orang ini mengalami hal-hal yang sulit. Seakan-akan dia sudah tidak memiliki sesuatu. Tetapi kembali lagi harapannya untuk sembuh, harapannya untuk bisa melihat hari depan yang baik. Itu tetap ada dalam kehidupannya. Dan dia tahu secara persis bahwa Yesus akan melewati kotanya. Dia tahu secara persis bahwa ada pribadi Yesus yang dia dengar bahwa pribadi ini adalah pribadi yang penuh kuasa, pribadi ini adalah pribadi yang penuh mujizat, pribadi ini adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan, sehingga perempuan ini menaruh satu harapan baginya. Ini adalah kesempatan bagi saya, ini adalah harapan bagi saya supaya saya bisa bertemu dengan Yesus. Saya nggak perlu bercakap-cakap dengan dia, saya nggak perlu berpelukan dengan dia, saya tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan dia. Saya tidak perlu memberikan waktu yang cukup banyak dengan dia. Dan
perempuan ini hanya menaruh, yang penting kalau saya jamah saja jubahnya, ujung jubahnya, saya pasti sembuh. Dan itu dia taruh dalam hidupnya. Saya percaya saya pasti sembuh. Itu yang disebut di harapan, ekspektasi. Di mana dia punya keinginan, kalau dia lakukan itu, pasti dia sembuh. Dan memang benar, pada saat dia melakukan ini, apa yang dia harapkan sembuh, ternyata pemikirannya untuk sembuh diberikan Tuhan lebih dari sekedar sembuh. Tuhan bukan hanya memberikan dia kesembuhan, tetapi Tuhan juga memberikan keselamatan bagi hidupnya. Ada banyak kali saya dan saudara juga akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Ada harapan kita yang tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Kita merasa bahwa saya sudah jaga kesehatan, saya sudah menjaga hidup saya dengan baik. Tetapi kenapa saya harus sakit? Tidak sesuai dengan kehidupan. Tetapi ada orang yang rasanya ya menjalankan kehidupan normal, biasa saja, tidak terlalu ketat banget dietnya dan segala macam. Tetapi hidupnya bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Tetapi ibu ini, apa yang dipikirkan sekedar sembuh, ternyata Tuhan bisa memberikan sesuatu yang baik. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah pun sanggup memberikan kepada saya dan saudara sesuatu melebihi daripada apa yang Bapak Ibu pikirkan. Hari-hari ini apa yang Bapak Ibu pikirkan dalam kehidupan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pikir, saya tahun ini paling tidak cukup, saya sehat saja cukup. Tetapi Tuhan akan bilang, oh enggak, kamu setia, kamu tetap melayani aku enggak akan berikan cuma kesehatan, tapi aku akan memberikan waktu terbaik bagi kamu. Aku akan memberikan berkat-berkat jasmani bagi kamu. Karena kita mendapati sesuatu yang baik. Pada satu ketika, pada saat Salomo berdoa kepada Allah, memberikan pengorbanan kepada Allah. Dia berharap Allah akan menolong dia, Allah akan memberikan sesuatu yang baik. Dan dia punya keinginan seperti itu. Dan Allah juga punya keinginan sama seperti Salomo untuk memberkati Salomo. Salomo pengen Allah memberkati dia, tapi Allah juga punya keinginan memberkati Salomo. Allah menaruh harapan yang besar bagi Salomo, bahwa Salomo akan mendapati sesuatu yang luar biasa. Allah ingin menaruh sesuatu yang luar biasa bagi Salomo. Dan Allah bertanya, pada saat Salomo sudah melakukan segala persembahan kepada Tuhan, Allah tanya sama Salomo, kamu mau apa sih? Mau kekayaan? Mau harta yang banyak? Atau apa? Silakan. Ekspektasi Allah, Salomo akan minta, oh ini nama juga manusia pengen kaya, pengen sukses, pengen berhasil segala macam. Tetapi apa yang terjadi dalam percakapan Allah dengan Salomo? Salomo cuma minta seperti ini kepada Allah, berikan aku hikmat supaya aku dapat mengurus bangsa ini dengan baik. Allah kaget, hebat banget nih orang. Jarang ada orang minta seperti ini. Tuhan kasih bonus, apa yang Salomo tidak pikirkan itu Tuhan kasih. Oke Salomo, kalau kamu cuma minta itu, saya juga akan kasih kamu berkat-berkat jasmani. Saya akan berikan kamu kekayaan. Saya akan menunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah orang besar. Sesuatu yang tidak dipikirkan Allah bisa kerjakan. Yang penting saya dan saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Salomo melakukan apa yang Tuhan mau. Ada banyak kali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah berusaha, tetapi hasilnya tidak maksimal. Bahkan mungkin saya dan saudara berada pada keadaan-keadaan yang makin sulit. Kita tidak bisa merasakan sesuatu yang lebih baik. Kita tidak bisa merasakan bahwa masa depan kita lebih baik. Karena apa? Yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya segala harapan kita, segala keinginan kita, kita harus taruh di dalam Tuhan. Dan kalau kita taruh di dalam Tuhan, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah sumber segala berkat. Dia sanggup memberkati Bapak Ibu. Dia melebihi daripada apa yang menjadi sesuatu keinginan dalam diri Bapak Ibu. Dia tahu lebih jauh dan dia tahu kepada siapa dia akan mempercayakan berkat-berkat itu. Itu sebabnya Bapak Ibu baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kita baca di sana 1 Korintus 2 ayat 9. Bagaimana Allah akan memberikan berkat
melebihi daripada apa yang kita harapkan. Melebihi daripada apa yang kita inginkan, Allah akan sanggup memberikan itu. Di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 2 ayat 9. 1 Korintus. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan tahu, Bapak Ibu nggak pernah melihat pemandangan yang bagus, pengen dapat kunjungan ke suatu kota yang bagus, melihat pemandangan yang bagus. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah pikirkan itu. Tapi Tuhan tahu, oh matanya perlu disegarkan, Dia kasih tempat yang baik. Seringkali kita sudah menginginkan, oh saya pengen lihat sesuatu yang baik. Nggak dapat-dapat juga. Tetapi kita melihat bahwa Allah bisa melakukan sesuatu melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Nah, untuk bisa mendapati ini maka jelas dalam Alkitab yang kita baca tadi, kepada mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita nggak pernah mengasihi Dia, jangan pernah Bapak Ibu lihat surprise. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu alami adalah kehidupan normal yang sementara terjadi. Padahal Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kenapa kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara? Saya dan saudara pun tidak mau melakukan sesuatu yang luar biasa kepada Tuhan. Awal tadi saya sudah katakan bahwa untuk supaya ekspektasi kita, harapan kita itu bisa terpenuhi, maka kita pun harus bisa memenuhi harapan orang lain terhadap diri kita. Yang saya kasih contoh tadi dengan kafe. Kalau kita bisa melayani servis bagus, tentunya orang itu akan kembali ke kafe kita dengan baik. Kalau pelayanan kita bagus, fasilitas kita bagus, maka orang akan kembali lagi ke tempat kita. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu bisa berhayal setinggi apapun. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak bisa menaruh sesuatu yang baik dalam diri Bapak Ibu, maka itu hanya tinggal kenangan. Itu hanya mimpi saja. Nah, bagaimana saya dan saudara? Dengan manusia aja kita harus melakukan timbal balik seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir dengan Tuhan juga demikian? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir bahwa kalau Bapak Ibu menyiapkan hati, menyiapkan hidup Bapak Ibu dengan benar kepada Tuhan, maka Allah pasti akan memberkati Bapak Ibu. Kalau hidup kita terbuka bagi Tuhan, seperti saya kasih contoh tadi, kalau kafe itu memang layak, pantas, orang itu akan kembali. Sama dengan kehidupan saya dan saudara. Bukankah kita tahu dalam Alkitab mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau supaya roh Allah ada terus dalam kehidupan saya dan saudara, maka setiap saya dan saudara harus bisa membuat Allah memiliki harapan yang besar bagi saya dan saudara. Dan Allah akan menaruh, kalau saya tinggal dalam hidup orang itu, saya percaya bahwa Allah akan nyaman dengan kehidupan kita. Dia akan tahu bahwa kalau dia masuk dalam diri kita nggak ngusir dia. Dia tahu kalau kita masuk dalam diri kita akan melayani Tuhan dengan baik. Dia tahu kalau kita melayani dia dengan baik, maka kita akan memberikan kesempatan yang besar bagi Allah untuk melakukan apa yang dia mau dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak pernah menyiapkan itu semua, bagaimana kita bisa mendapati sesuatu yang luar biasa? Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapati berkat-berkat Allah yang luar biasa kalau Bapak Ibu sendiri tidak bisa membuat hati Tuhan itu disenangkan? Jangan sampai Bapak Ibu melakukan sesuatu yang akhirnya seperti Adam dan Hawa. Allah sudah menaruh harapan yang besar kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, saya sudah ciptakan kamu, saya sudah melakukan sesuatu bagi kamu, dan saya sudah menciptakan semua hal yang bisa kamu nikmati, yang bisa kamu kelola, yang bisa kamu kuasai, yang bisa kamu lakukan apa saja.
Tetapi pada saat Allah melakukan ini dan Allah menaruh harapan bahwa manusia itu bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ternyata apa yang dilakukan manusia, mereka tidak bisa melakukan tanggung jawab mereka. Mereka tidak bisa menyenangkan Tuhan. Mereka tidak bisa membuat Allah bangga. Mereka tidak bisa membuat Allah merasa pribadinya itu ada dalam keadaan yang luar biasa. Justru mereka membuat keadaan menjadi runyam. Ada banyak kali saya ingin katakan pada Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan kasih kita fasilitas. Seperti Adam dan Hawa. Semua fasilitas ada. Tetapi sangat disayangkan Adam dan Hawa pakai fasilitas itu untuk kepentingan pribadinya. Pakai buat kepentingan pribadi. Dan memang ternyata manusia itu tidak pernah puas. Keinginan tetap ada. Harapan Adam dan Hawa itu tetap besar. Kalau mereka sudah hidup nyaman. Kenapa kalau saya bisa lebih nyaman lagi? Kenapa kalau saya bisa lebih enak lagi? Kenapa kalau saya bisa lebih berkuasa lagi? Kenapa tidak saya ambil itu semua buat diri saya? Dan itu dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka pengen ambil semua. Tetapi ada satu waktu. Itu akan membuat mereka terbuka mata mereka bahwa mereka mengalami satu keadaan yang sulit. Hal yang sama saya ingin katakan kepada saya dan saudara tentunya. Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan saya. Dia menaruh harapan yang baik bagi saya dan saudara. Oh, kalau saya sudah kasih sama mereka, mereka itu pasti setia. Kalau saya sudah berikan kepada mereka, mereka pasti melayani aku. Kalau saya sudah memberikan sesuatu kepada mereka, mereka pasti akan lebih mengasihi dan mencintai aku. Tetapi kalau Tuhan sudah kasih itu, apakah saya dan saudara harus seperti Adam dan Hawa? Kita pengen, saya pengen ambil semua. Saya pengen raih semua. Saya ingin melakukan segala sesuatu dengan kehendak saya. Saya mau katakan jangan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan punya harapan yang baik. Kalau Tuhan punya harapan yang baik bagi saya dan saudara, apakah kita bertanggung jawab tentang harapan Tuhan bagi saya dan saudara? Apa Bapak Ibu bertanggung jawab? Saya sebagai gembala harus bertanggung jawab sama Tuhan. Dengan segala sesuatu yang Tuhan taruh. Dengan segala kelemahan kekurangan saya berusaha. Enggak, semua itu harus dijalankan dengan baik. Apakah Bapak Ibu juga menjalankan harapan yang Tuhan taruh dalam kehidupan Bapak Ibu? Harapan apa ya Mbak Tuhan taruh dalam kehidupan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Kalau Bapak Ibu dalam rumah tangga, Tuhan sudah naruh. Saya naruh, kamu punya suami, punya istri. Kamu bertanggung jawab, bisa enggak? Tuhan menaruh harapan. Jangan cuma kita aja yang menaruh harapan. Tapi Tuhan menaruh harapan. Saya kasih kamu anak, kamu minta-minta kasih anak, sekarang saya kasih. Bisa enggak dijaga anak itu? Tuhan juga punya harapan loh buat saya dan saudara. Dia punya keinginan buat saya dan saudara. Apakah kita pengen raih itu semua? Enggak, itu milik saya. Pokoknya anak harus patuh sama saya. Suami istri berkata, oh enggak, pokoknya kamu harus mengasihi saya. Suami bilang, enggak, kamu harus tunduk sama saya. Semua orang punya keinginan, punya harapan. Tetapi saya mau katakan, kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu akan dikerjakan kepada saya dan saudara kalau kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita mencintai Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan melakukan sesuatu dengan luar biasa. Saya langsung cepat saja. Kita buka di dalam Kisah pasal 1 ayat 6. Bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita bisa raih. Tentunya dengan cara yang Tuhan mau. Ya, karena beberapa hari ke depan kita juga akan melakukan ibadah 10 hari. Dan saya akan coba bawakan ayat ini pada kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita melihat peristiwa ini adalah keinginan dari murid-muridnya
meminta, memohon kepada Tuhan, bisa enggak engkau memulihkan kerajaan bagi mereka? Bisa enggak engkau membuat Israel menjadi suatu bangsa yang ditakuti kembali? Bisa enggak engkau melakukan kepada bangsa Israel bisa menjadi bangsa seperti nenek moyang mereka pada zaman Daud dan Soleman? Bisa enggak? Tuhan bilang, udah kamu enggak tanya, enggak usah mikirin itu. Yang Tuhan taruh dalam diri mereka, kalau roh Allah itu turun, kuasa itu turun, maka engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Saya memberikan pengertian begini kepada Bapak Ibu. Untuk supaya Bapak Ibu mempunyai keinginan seperti bangsa Israel. Pengen naik, pengen berhasil dan segala macam. Dalam konteks sehari-hari, maka kita dapati yang Tuhan ingin. Untuk kita bisa mencapai itu semua, yang pertama adalah hidup kita harus bisa dipenuhi dengan segala potensi kapasitas yang kita miliki. Bapak Ibu nggak mungkin bisa mencapai sesuatu kalau Bapak Ibu tidak menaruh hikmat dalam diri Bapak Ibu. Nggak mungkin Bapak Ibu mengelola keuangan kalau Bapak Ibu nggak punya ilmu akuntansi dengan baik. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa mengatur suatu perusahaan besar kalau Bapak Ibu tidak mempunyai kemampuan manajemen administrasi yang baik. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, Tuhan bilang, enggak, itu pasti akan terjadi. Tetapi kamu itu akan dipenuhi dulu. Hidup kamu itu harus dibekali dulu. Hidup kamu harus diberikan sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau katakan Bapak Ibu sekali lagi, untuk bisa menaruh ekspektasi yang luar biasa, ayo Bapak Ibu tambahkan segala sesuatu. Orang filosofi orang Tiongkok, belajarlah sampai mati. Ya, belajar itu sampai mati. Jadi jangan pernah bilang, oh saya nggak udah belajar, sudah tahu semuanya. Oh enggak. Jadi kita harus bisa menambah, apapun itu harus bisa menambah. Tambah, anak muda belajar dengan baik, lakukan kewajiban dengan baik, semua harus lakukan. Dalam rumah tangga, tambah hikmat, tambah pengertian. Kalau perlu konseling lagi. Supaya kita diperkaya segala sesuatu. Dan kalau kita udah ditambah, Alkitab mengatakan, kalau kuasa itu udah turun, maka kita harus bisa menjadi saksi. Dengan kata lain, apapun potensi yang Bapak Ibu miliki, kalau itu tidak diaplikasikan, kalau itu tidak dikerjakan, kalau itu tidak diusahakan, kalau itu tidak dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu tidak ada gunanya. Untuk supaya pengharapan Bapak Ibu bisa tercapai, dua hal ini saya ingin sampaikan. Nambahkan sesuatu pengalaman yang baik, motivasi, inspirasi yang baik. Kalau udah dapat, jalankan itu. Nah, dalam konteks kita berrohani hal yang sama. Bapak Ibu ingin melayani Tuhan, ingin melakukan banyak hal dengan Tuhan. Maka yang Tuhan mau, ayo tambahkan hal-hal yang bersifat rohani. Dan kalau Bapak Ibu menambahkan segala sesuatu yang bersifat rohani dalam kehidupan Bapak Ibu, maka Alkitab mengatakan kalau berkat rohani itu melimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara bukan hanya bisa melakukan pekerjaan di Yerusalem, Samaria, bahkan Alkitab mengatakan kita akan memberitakan Injil itu ke Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, kalau hidup kita secara rohani, kita dipenuhi dengan kekayaan rohani, maka saya ingin katakan, berkat Bapak Ibu bukan hanya sebatas Yerusalem, sebatas satu telapak kaki. Berkat Bapak Ibu akan terus bertambah dan bertambah. Itu sebabnya sekali lagi Alkitab ingin mengajarkan pada kita, ayo Bapak Ibu, belajarlah takut akan Tuhan. Belajarlah membuat ekspektasi, harapan Tuhan kepada Bapak Ibu itu bisa tercapai. Dia bisa taruh seperti Yesus pada saat Yesus baptis. Harapan Bapa kepada Yesus itu tercapai. Sehingga Allah di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena apa? Yesus sanggup melakukan harapan Allah kepada hidupnya. Setiap saya dan saudara yang bisa melakukan harapan Allah dalam kehidupan kita, yaitu harapan untuk menyenangkan Tuhan, maka dia akan berkata, ini
adalah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan kalau dia berkenan, maka apapun yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan dijadikan Allah berhasil. Amin. Itu sebabnya Allah menaruh ekspektasi juga kepada Yesus pada saat dia akan disalibkan. Yesus rasanya gak kuat, gak mampu. Tetapi Yesus tetap taruh, enggak, apa yang menjadi harapan Bapa, aku harus lakukan. Dan pada saat dia lakukan itu, kemuliaan Allah diberikan kepada Yesus. Setiap saya dan sudah melakukan semua tugas dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, teristimewa dalam Tuhan. Kalau kita lakukan dengan cara yang benar, berkat Tuhan pasti menyertai kita semua. Puji Tuhan, saya akan mengajak kita semua bangkit berdiri. Ya, kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya enggak? Bapak Ibu percaya enggak? Punya harapan ini enggak? Bapak Ibu harus punya harapan ini bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi bagi saya dan saudara. Semua mungkin bagi saya dan saudara. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan baik. Karena apa? Saya percaya bahwa apa yang dikatakan tadi di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan bisa berikan. Dan saya percaya kalau saya bisa mengimani ini dan kita semua mengimani ini semua, kita akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Mungkin kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang, tetapi kita imani Tuhan. Saya percaya kalau saya melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, bagaimana ada jiwa-jiwa baru yang akan datang, itu akan terjadi. Kita pun akan taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan, apa yang saya gak pernah dengar lagi di gereja. Ada nubuatan, ada tanda-tanda heran, ada banyak hal. Itu akan terjadi lagi. Dan Tuhan akan lakukan itu lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Karena Dia adalah Allah yang besar. Itu sebabnya hari-hari ini, ayo Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tambahkan iman kita supaya kita menaruh Tuhan. Aku bukan hanya menaruh harapan supaya hidup saya lebih baik, tetapi aku mau supaya harapan Tuhan dalam kehidupan saya itu dapat tercapai, sehingga kemuliaan Allah yang luar biasa Dia akan nyatakan kepada saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian ini, nyanyikan dengan iman. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu datang ke gereja ini? Apakah Bapak Ibu menaruh harapan? Oh, saya percaya hari ini saya akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya ibadah dengan benar hari ini, saya akan mendapati damai dan sukacita Allah. Saya percaya kalau saya bertemu dengan Tuhan hari ini, saya akan mendapati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Taruh itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Taruh harapan itu kepada Bapak Ibu. Layani Tuhan. Maka Bapak Ibu akan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Diberkati Tuhan. Kita jangan seperti Adam dan Hawa, punya ekspektasi
tidak sejalan dengan ekspektasi Tuhan dalam kehidupan mereka. Punya keinginan, punya harapan tidak sejalan dengan keinginan Tuhan. Tuhan sudah kasih supaya mereka bisa melayani Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mereka justru pakai buat hal-hal yang tidak baik. Saya ingin katakan pada Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan sudah berikan kita kekuatan, Tuhan sudah berikan kita kesehatan, Tuhan sudah berikan kita kemampuan, Tuhan sudah berikan kita berkat-berkat jasmani. Jangan pakai itu buat kesenangan Bapak Ibu. Pakai itu buat kemuliaan kebesaran Tuhan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu bisa ibadah. Bapak Ibu mau melayani Tuhan karena Bapak Ibu percaya bahwa waktu yang Tuhan berikan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan sudah menaruh harapan yang besar, dan Tuhan sudah melihat bahwa saya dan saudara bisa menjalankan harapan Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan percayalah Bapak Ibu ini berkati Tuhan, percaya dengan iman, penuh dengan pengharapan, penuh dengan keyakinan bahwa Bapak Ibu pasti pulang dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Amin. Yang percaya bisa beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, bagi Tuhan. Katakan dengan iman, tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang tertutup, sesuatu yang tidak mungkin, segala sesuatu bisa dijadikan Allah mungkin bagi saya dan saudara. Haleluya. Hari ini ada mujizat Tuhan, hari ini ada perkenanan Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Katakan dengan iman, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi. Katakan lagi dengan iman, bagi Tuhan. Amin. Imani Bapak Ibu yang diberkati, imani dalam kehidupan Bapak Ibu bahwa harapan Allah itu nyata bagi Bapak Ibu. Dia ingin menaruh harapan bahwa Bapak Ibu diberkati, dia ingin menaruh harapan bahwa Bapak Ibu dipulihkan. Maka itu pasti terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Engkau melihat Tuhan setiap pribadi-pribadi kami yang datang pada pagi hari. Ada harapan, ada keinginan. Ada keinginan yang ingin menyembah Tuhan, melayani Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Tetapi juga ada keinginan-keinginan mereka membutuhkan pertolongan, uluran tangan, jamahan dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Tuhan, ada banyak keinginan-keinginan. Tetapi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami kepada Tuhan, bahwa kami ingin supaya kehendak-Mu nyata bagi kami. Kami mau pribadi kami adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan, pribadi yang mau melakukan kehendak-Mu. Dan hamba percaya kalau Engkau mendapati kami adalah pribadi-pribadi yang berkenan, maka hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Yesus, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kami akan makan tubuh dan darah. Ini tidak akan menjadi penyakit bagi kami, tetapi ini akan menjadi kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami membuka hati kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kalau ada hal-hal yang mengecewakan hati-Mu, ampuni kami Tuhan, sehingga tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan jalan keluar. Dan kami percaya Yesus akan bertata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Itu sebabnya layakan kehidupan kami. Layakan kami hamba-Mu yang melayani. Dan di dalamnya Yesus dipermuliakan. Kami terima perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah dapat mempersiapkan perjamuan. Dan Bapak Ibu yang ada di gereja dapat mengambil perjamuan. Kita tetap nyanyikan pujian ini. Percaya dan yakin bahwa Allah kita ada dan Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Begitu. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara Bapak Ibu berdiri. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat Dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman, angkat roti. Harapan apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara taruh dalam hidup Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu pegang tubuh dan darah Yesus? Harapan apa? Apakah Bapak Ibu cuma angkat saja? Atau ada harapan-harapan? Tuhan, ini hidupku, aku persembahkan kepadamu. Atau mungkin tuh engkau juga berkata, Tuhan, aku punya harapan. Aku pengen sehat, aku pengen kuat. Ada banyak harapan, taruh harapan itu. Saya mau katakan semua harapan itu tidak akan pernah sia-sia. Seperti wanita itu. Dia tidak minta banyak. Yang penting aku sudah jamah, saya itu sudah cukup bagi saya. Aku gak perlu peluk dia. Aku gak perlu tos sama Yesus. Gak perlu, aku jamah aja. Yesus gak lihat saya juga gak apa-apa. Yang penting aku jamah saja. Dia perlu sedikit saja anugerah itu. Dan Tuhan berikan. Hari ini mungkin Bapak Ibu hanya Tuhan, aku perlu sedikit. Aku gak perlu banyak Tuhan. Tapi saya mau katakan kalau kita lakukan dengan cara yang benar.
Dia akan kasih lebih banyak daripada apa yang kita butuhkan. Amin. Itu sebabnya dengan iman kita mengangkat roti. Iman ini adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat dengan iman. Kita berkata, kalau dia sanggup menyerahkan anaknya, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita yang sesuai dengan kehendaknya pasti diberikan. Taruh itu dalam keinginan Bapak Ibu. Tuhan, aku percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Biar hari ini keinginan Tuhan untuk menerima pujian penyembahan itu terpenuhi karena saya dan saudara dapat berikan itu kepada Dia. Sembah Dia, agungkan Dia, muliakan Dia, tinggikan Dia. Oh, haleluya. Terjadi dalam hidupmu. Izinkan Dia mendapati hidupmu berkenan. Izinkan Dia berkuasa. Izinkan Dia berdiam dalam hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dengan iman. Bahwa engkau sementara diangkat Tuhan, engkau sementara dipulihkan Tuhan. Haleluya, amin, amin Tuhan. Haleluya, amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Hamba percaya hari ini Tuhan, ada di antara jemaat-jemaat-Mu yang mengalami pemulihan. Hamba percaya hari ini Tuhan ada di antara jemaat-jemaat yang mengalami pengilhaman baru, pewahyuan baru, terobosan baru. Mereka tidak perlu takut lagi karena Engkau menaruh sesuatu harapan yang baik. Dan hamba percaya Tuhan, kami semua yang beribadah pada pagi hari ini dalam nama Yesus kami juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang sementara beribadah di rumah Tuhan, hamba berdoa juga bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka juga pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Engkau jadikan mungkin bagi kami.
Karena bersama-sama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Terpuji namamu, setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih karena minggu kemarin Engkau sudah menolong kami. Dan kalau hari ini kami sudah diberkati dan kami ingin memberkati pelayan pekerjaan Tuhan. Karena kami ingin menyenangkan Tuhan. Karena kami ingin mengembalikan apa yang menjadi keinginanmu. Hamba percaya dalam nama Yesus, jemaat Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman kita mengangkat tangan kita. Dan terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Silakan duduk sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu beberapa waktu yang lalu daerah atau provinsi NTT itu mengalami bencana. Ya, bencana di mana ada angin topan badai yang menerjang sehingga ada peringatan juga bagi provinsi-provinsi yang jadi provinsi-provinsi yang mengalami yang dekat pesisir pun dikasih peringatan supaya berhati-hati dengan badai seperti itu. Dan kita tahu NTT ada banyak video, ada banyak foto yang dikirimkan itu memang porak-poranda. Tentunya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun berbagi kasihlah buat mereka. Jadi minggu depan saya berharap Bapak Ibu kita akan melakukan ekstra kolektor lagi. Tujuannya adalah kita ingin membantu rekan-rekan kita yang ada di NTT. Saya lagi mendata alumnus dari sekolah Alkitab kita yang mengalami bencana. Saya akan data siapa-siapa saja ya di NTT yang mengalami. Walaupun kita nggak bisa kasih banyak, tapi bentuk kepedulian kita buat mereka itu ada. Ya, mereka mengalami, ada banyak gereja-gereja yang saya lihat juga hancur ya karena memang badainya cukup besar. Jadi Bapak Ibu yang tahu alumnus kita prioritaskan pertama adalah alumnus kita sekolah Alkitab. Jadi kita akan berusaha bantu. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa ada alumnus kita ya yang mengalami musibah, Bapak Ibu bisa kasih tahu ke kami supaya minggu depan kita bisa melakukan extra collector dan dana itu akan disumbangkan buat mereka supaya mereka juga ngerasa oh mereka tidak ditinggalkan sendiri. Ya, saya berharap Bapak Ibu juga, saya tahu Bapak Ibu mengalami masa-masa sulit, tapi saya percaya mereka lebih mengalami masa sulit. Ya, apa salahnya Bapak Ibu dan Saudara kita berbagi kasih buat mereka. Ya, jadi minggu depan baru kita akan melakukan extra collector buat hal ini. Bapak Ibu mulai dari minggu ini doain Tuhan, saya ingin terbeban buat provinsi NTT dan sekitarnya yang mengalami, sehingga apapun yang Bapak Ibu kasih saya percaya akan memberi dampak buat mereka. Dan yang kedua, saya ingin juga bagi Bapak Ibu kita berbagi kasih. Selama ini memang dari pihak pengembalaan terus melakukan tiap tahun ya, pada saat pandemi kami hampir 2 atau 3 bulan sekali kami selalu membagi sembako buat masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar. Dan kali ini saya mau supaya Bapak Ibu bisa bersama-sama terlibat untuk membantu masyarakat-masyarakat kita yang mengalami keadaan pada masa pandemi ini. Sehingga saya berharap bagi Bapak Ibu kita bisa bersama-sama membantu. Ya, saya rencana paling tidak ada sekitar 100 paket sembako yang harus saya bagikan, ya, baik itu beras, baik itu tepung, minyak, ya Bapak Ibu bisa mikir aja, kalau 100 ya berarti kalau tepung paling tidak 100 kilo, minyak paling tidak 100 kilo gitu. Ya, jadi kita berusaha saja berbagi kasih. Kembali lagi, saya percaya Bapak Ibu masih tetap diberkati, ya, alangkah baiknya kita juga berbagi kasih. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum Lebaran, saya berharap kita sudah bisa bagikan ini semua kepada masyarakat-masyarakat di sekitar kita supaya mereka bisa ngerasain bahwa gereja itu peduli. Ya, kita bukan hanya sekedar membangun kerohanian kita, tetapi kita juga peduli dengan mereka-mereka. Jadi Bapak Ibu silakan, kalau Bapak Ibu punya tepung yang banyak di rumah,
Bisa, kalau tepung sedikit juga nggak apa-apa. Tadi udah dibawakan firman Tuhan kan, dibagi-bagi juga nggak apa-apa. Bapak Ibu pasti akan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan memberkati Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi itu dua hal ya. Yang pertama sekali lagi untuk bencana NTT, Bapak Ibu minggu depan kita akan melakukan extra collector. Dan untuk membantu tetangga-tetangga kita, masyarakat di sekeliling kita, Bapak Ibu mulai hari Senin dan seterusnya silakan memberikan sumbangan Bapak Ibu dalam bentuk sembako. Ya, walaupun memang seringkali kami, bukan seringkali, tiap tahun dari pengembalan pun selain kami kasih sembako, kami juga kasih duit buat mereka supaya mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan baik. Saya sengaja bagikan ini supaya kita sama-sama, sekarang waktunya kita harus bisa melihat keluar. Ya, supaya orang lain juga bisa melihat bahwa kita bisa memberikan contoh buat mereka semua. Puji Tuhan, saya kira ini saja. Sekali lagi terima kasih buat doa Bapak Ibu. Saya bisa pergi pulang dengan selamat sejahtera, tetap kuat, tetap sehat. Saya percaya Bapak Ibu bisa diberkati. Terima kasih yang sudah membantu, terima kasih yang sudah meminjamkan kendaraan. Terima kasih buat semua karena Bapak Ibu tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Near the cross, and may your troubles show that Ibu, sapa buat mereka dong. Itu yang udah hadir. Ya, ada Ibu Situmorang, ada keluarga Kesuma, Ibu Benghua, ada keluarga Ibu Rita, ada keluarga Pak Ibrahim, Pak Abraham, keluarga Tobing. Saya nggak lihat lagi, ya. Salam buat mereka semua, ya. Saya percaya mereka sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan, ya. Tuhan memberkati, puji Tuhan. And may your bad days prove that God is good. See, may your whole life prove that God is good. See, may your struggles keep you near the cross. And may your troubles show that you let your whole life prove that God is good. Thank y'all so much for coming out. May your bad days prove that God is good. May your whole life prove that God is good. See, may your bad days prove that God is good. Come on. May